Halo, selamat siang, Mbak. Wah, kabur semua nih. Saya mau nanya, Ibu tinggal di daerah sini? Ibu namanya siapa, maaf? Melan. Ibu Melan. Ibu tinggal di daerah sini? Bukan sih, sebelah, kampung sebelah. Ibu ini kenal nggak sama sosok Peggy Peron ini ya? Kenal sih nggak terlalu ya, cuman tahu aja. Itu memang yang Ibu tahu Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Anaknya baik sih, jarang bergaul atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh, soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali seminggu paling lama, terus pergi lagi begitu, jarang kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh, berarti saat kejadian 2016 itu, setahu Ibu Peggy lagi merantau? Iya, lagi merantau di sini. Kejadian kasus Wina tuh udah ada reka adegan ulang juga, dia tuh masih posisi merantau ya, setahu saya. Saksian warga sekitar ya. Jadi saat memang Peggy ini orangnya suka merantau dari lama ya, dari saat 2016 justru ya, Bu ya? Lebih dari situ, 15-14 sebelum 2016 dia juga udah pergi merantau, jarang tinggal tetap di sini. Tapi itu Ibu tahu nggak dia merantaunya tuh pergi ke mana? Apakah benar informasinya di Bandung? Ke Bandung kalau nggak salah, ikut bapaknya. Karena posisinya udah pisah sama ibunya ya, jadi dia ikut sama bapaknya. Bu, ini kan disampaikan, diduga bahwa Peggy ini adalah ikut geng motor gitu. Ini Mbak sendiri melihatnya apakah sebagai tetangga memang sering Peggy gaul bersama geng motor atau seperti itu? Kayaknya sih nggak mungkin ya, setahu saya sih, soalnya tuh anaknya tuh merantau kerja keras tuh, kayak jadi tulang punggung. Kalau ngumpul-ngumpul di sini juga jarang-jarang bawa motor pergi keluar gitu, enggak, menetap di rumah gitu. Oke. Berarti memang selalu merantau, dan Mbak juga jarang komunikasi ya sama Peggy ini? Jarang. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Kalian percaya ini Egy Peron, guys? Ini belum dirilis loh sama polisi loh, tapi udah bertebaran di FYP gua, guys. Nah, mungkin sama di FYP kalian ya. Ini asumsi dari mana gitu kan? Sumbernya dari mana? Sedangkan polisi sendiri pun belum mengeluarkan foto tersangkanya. Terus kalau dari ciri-ciri, Egy Peron yang ditentukan oleh kepolisian itu kan badannya kurus, rambutnya keriting, orangnya hitam, terus berbadan kecil, hidup lagi, ya kan? Nah, ini nongol yang kayak begini. Nah, ini dari mana sumbernya? Nah, ini ya, kita ya guys sebagai netizen hati-hati juga ya, karena kenapa? Kita ini lagi berperang dengan buzzer-buzzernya, guys. Jadi banyak orang yang affiliate dari mereka ya. Nah, nggak tahu nih mereka karena mungkin dibayar atau gimana ya, kita nggak tahu ya guys ya. Nah, cuman ini jadi keluar seperti ini gitu kan. Jadi sampai di videonya Bang Hotman gitu kan, wah ditempelin si foto ini di Metro TV, di apa gitu. Sedangkan polisinya belum mengeluarkan. Nah, jangan sampai gini ya guys ya. Kita sudah tertuju dengan ini, nggak taunya bukan ini orangnya. Kalau dari ciri-cirinya kan kita udah tahu ya itu. Nah, jadi hati-hati ya guys ya. Kita mencernanya, kita harus cerdas guys. Jadi kita jangan terbawa opini mereka ya. Kita kawal terus ini kepolisian gitu ya. Kita kawal sampai sedetil-detilnya guys gitu. Nah, kita kalau bisa desak juga kepolisian, tunjukkan foto aslinya guys, biar tidak terjadi seperti ini nih. Nah, untuk kepolisian kalau bisa segera dirilis nih fotonya ya, karena bertebaran yang seperti ini ya. Jadi banyak konten kreator atau orang yang nge-share yaitu seolah-olah orang ini. Nah, untuk kepolisian langsung segera di-share aja Pak. Demi apa coba? Bayangin. Nih, udah langsung ketangkep dong DPO-nya kasus Vina. Gue cuman jadi khawatir gitu. Masa iya butuh film ya, terus butuh netizen, dan butuh Hotman Paris untuk ngebongkar ini semua baru jalan tuh kepolisian. Gue bingung gitu loh. Masa iya sih? Jadi bener loh, jadi netizen itu tuh sebenarnya tuh adalah hal yang cukup berat juga loh. Beneran. Kalian sadar gak sih kekuatan kita sebagai netizen gitu loh. Cuman kita gak punya cukup waktu, kekuatan, dan juga algoritma ya untuk memviralkan semua kasus gitu. Terutama ini Vina yang kasusnya tuh udah 8 tahun ya selama ini gitu ya. Sampai orang udah pada lupa. Kalau gak gara-gara film ya. Kalau gak gara-gara film, kalau gak gara-gara netizen, kalau gak gara-gara Bang Hotman Paris, ini bakal keungkap gak sih? Tapi masa iya semua
hal yang sangkut pautnya sama hukum harus kayak gini, harus viral dulu. Please lah, ini ada something yang super duper wrong. Ada sesuatu yang sangat salah dengan sistem penegakan hukum di Indonesia gitu. Ini mind blowing. Gue terus terang gue kayak oke, syukurlah gitu ya. Puji Tuhan udah tertangkap begitu ya. Dan ini udah langsung udah langsung di confirm sendiri tadi ya tuh sama siapa tuh namanya? Nah, udah dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Surawan. Ya, jadi ini valid nih beritanya nih guys. Cuma terus terang aja nih kalau di gua pas ngelihat kayak gini gua kayak yang tuh kan, bener kan? Harus dibikin viral dulu kan, baru nih jalan. Kayak kemarin tuh urusan bea cukai tuh kayak gitu kan? Kalau nggak karena artis-artis tuh yang pada speak up atau influencer yang pada speak up terus jadi viral, netizen juga jadi ikut-ikutan viralin gitu, nggak akan kelar kayaknya sih. Coba kalian baca deh komen-komennya semua. Banyak tuh yang ngomong kayak, kok hebat banget ya, kasusnya udah langsung ketahuan. Gua udah ngelapor polisi dari 2 tahun lalu tentang ini, sama sekali nggak ada gerak, nggak ada apa gitu. Coba deh Pak Polisi atau siapa nih yang harusnya terlibat tuh ini semua. Ini ada kayak grand design atau apa nih gitu di kepolisian sampai kayak begini. Drop your thoughts. Rilis juga nih mukanya Peggy. Tuh. Beneran tuh mukanya. Tadi gue cek yang DPO awal-awal ya, ciri khusus rambut keriting, mungkin sekarang rambutnya udah lurus kali ya. Cuman gue agak belum lihat pakai baju orange gitu sambil konferensi pers, jadi kayak gimana gitu. Nah, menurut kalian gimana? Komen ya. Jangan lupa follow, like, share gue buat update-update berikutnya. Oke, ini pelaku utama yang diberitakan. Ini akun Facebooknya yang namanya Peggy Setiawan. Kalau kalian cek sekarang udah pada rame di situ. Ini salah satu postingannya yang dicurigai netizen yang dia bahas. Gua tahu papa tuh sebenarnya sangat sayang banget sama gua. Buktinya waktu gua kena masalah, papa bela-belain langsung pulang ke Cirebon. Malah-malah naik motor dalam keadaan panik. Padahal jarak Bandung ke Cirebon lumayan jauh. Tapi papa rela ngambil resiko demi buat bebasin aku. Dan mama juga selalu peduli dan yang selalu ada buat aku di saat aku terpuruk. Mama ngasih semangat buat aku. Makasih ma, makasih pak. Aku akan berusaha untuk tidak mengecewakan kalian lagi. Di-upload tanggal 18 Maret 2016 sebelum kejadian. Dari status ini aja kita udah tahu bahwa dia ini bolak-balik pergi ke Bandung. Ini salah satu postingannya dengan kawan-kawannya. Ini nih si Peggy ini. Dan terlihat tidak ada sama sekali wajah-wajah teman-temannya yang ditangkap dan menjadi tahanan sekarang. Nah, ini foto dia saat kelulusan SMA. Terlihat jelas kan? Gak ada keriting-keritingnya sama sekali seperti DPO yang dicari. Iya tuh. Oke? Kalian paham? Berarti ini belum final nih. Masih ada pertanyaan, kenapa DPO-nya bisa ngomong keriting gitu? Lo tau gak, tiba-tiba pihak polisian bilang udah nangkep Peggy alias Perong, salah satu DPO di kasusnya Vina. Tapi ada yang aneh. Menurut Detik, ini udah dikonfirmasi oleh pihak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kalau Peggy sudah ditangkap tadi malam di Bandung yang lagi menyamar jadi kuli. Nah, yang jadi pertanyaan besar publik, ciri-ciri DPO atas nama Peggy yang sebelumnya sudah disebarkan ke masyarakat adalah rambutnya yang keriting. Tapi kenapa Peggy yang ditangkap tadi malam rambutnya lurus? Apakah rambut Peggy udah dibonding atau di smoothing? Coba buat para wanita bisa lihat rambut yang katanya Peggy ini. Apakah rambut ini hasil pelurusan rambut atau emang ini rambut asli? Terus yang kedua, pihak kepolisian bilang Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Kalau emang selama ini Peggy ada di Bandung, kenapa bisa sampai sesulit itu buat mencari Peggy selama ini? Kenapa setelah 8 tahun setelah kasusnya viral baru bisa ditangkap? Kalau seandainya Peggy ditemukan sembunyi di daerah pelosok kayak Papua atau di gunung ujung Indonesia, wajar kalau susah dicari. Nah, ini ketemunya di Jawa Barat, di kota Bandung. Dan itu pun masih jadi misteri dan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar Peggy Setiawan atau cuma seseorang yang dipaksa untuk jadi Peggy supaya publik bisa diam dan nggak mengangkat terus kasus ini di mana-mana? Tapi nggak tahu gimana menurut kalian, mana yang kalian percaya? Gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Cuy,
Peggy alias Peron, salah satu DPO dalam Nanti kita akan kasus Vina komentar ini, di akhirnya akhir video, tertangkap. teman-teman. Hal ini dibenarkan oleh Humas Polda Jabar Pak Surawan. Pak Surawan mengatakan kalau benar Peggy alias Peron alias Peggy Setiawan sudah ditangkap tadi malam di kota Bandung. Selama ini si Peggy ini berprofesi sebagai kuli bangunan. Namun Pak Surawan belum bisa memberikan keterangan lebih rinci lagi karena Peggy alias Peron saat ini telah ditahan dan diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Gimana menurut kalian? Betul kan kalau di Indonesia ini kasta tertinggi dari hukum itu adalah no viral, no justice. Dan mudah-mudahan ya polisi tidak salah tangkap. Benar-benar ini adalah Peron atau Peggy yang selama ini kita cari. Dan kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya nanti dari Pak Surawan. Ya, kalau dilihat dari ciri-ciri yang sudah disebar di kepolisian, disebar oleh kepolisian, yaitu rambutnya keriting. Tapi foto yang beredar itu, nggak tahu itu polisi belum merilis sebenarnya wajah dari Peggy atau Peron tersebut. Cuma yang beredar itu, ini rambutnya lurus. Terus ketika ada reporter wawancara dengan tetangganya, warga sekitar rumah Peggy tersebut, Peggy itu anaknya pendiam, baik, dan juga dia katanya nggak pernah ikut geng-geng motor kayak gitu. Dan ini juga di luar ekspektasi. Kenapa Peggy yang di kemarin diperiksa itu di rumahnya itu seorang kuli bangunan, tukang bangunan begitu. Dan ini di luar ekspektasi kita semua. Kita nyakannya orang besar gitu, anaknya orang besar begitu, sehingga mempersulit untuk sebuah pemeriksaan begitu. Tapi ternyata seorang buruh bangunan, tukang bangunan begitu. Dan ini di luar ekspektasi. Jadi wajar ketika netizen tiba-tiba curiga. Jangan-jangan. Dan kita juga curiga gitu. Jangan-jangan salah tangkap orang. Jangan-jangan ini untuk meredam aja. Itu yang kita khawatirkan, teman-teman, supaya clear, teman-teman. Kita tunggu aja bagaimana rilis dari Polda Jawa Barat ya, supaya tidak ada kesalahan. Kasihan kalau orang yang nggak salah tiba-tiba dikatakan salah juga, kita nggak boleh, teman-teman ya. Tadi saya melihat wawancara dengan tetangganya itu, sosok Peggy Setiawan itu yang rumahnya diperiksa itu jauh dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang, yaitu geng motor, ketua geng motor. Malah kebalikannya 360 derajat. Anaknya itu bukan anak yang geng motor, seorang pekerja keras, pekerja lah pokoknya ini yang rumahnya diperiksa itu, teman-teman. Bukan apa yang sesuai dengan angan-angan kita, seorang yang berandalan begitu, enggak. Apakah dia ikut geng-geng motor itu? Tetangganya bilang enggak ya. Aduh, jadi pusing kita ya, pusing. Kasihan kalau semisal belum bukan orangnya tapi harus ditangkap gitu kan, kita kasihan. Ini sebenarnya polisi juga belum merilis wajah sebenarnya, itu belum rilis juga ya. Kita tunggu aja rilis polisi. Ini sesuatu hal itu bisa saja terjadi. Ini Peggy ini bisa saja dibebaskan juga karena bukan pelaku sebenarnya, itu bisa juga terjadi, teman-teman. Kita tunggu aja ke depan seperti apa.